Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 87. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya meskipun ronde 10 telah resmi dimulai, di sana Okita dan Susanoo tidak langsung beradu pedang. Kita hanya ditunjukkan adegan saling sapa dan basa-basi antara mereka berdua. Yang mana pada momen ini terungkap juga kalau Susanoo memiliki sifat yang cukup ramah dan sangat tertarik pada Okita Shoji. Karena Susanoo ingin merasakan bertarung dengan seorang ahli pedang pada masa di mana ilmu pedang temuannya yaitu Kenjutsu telah mencapai puncaknya, yaitu seni membantai. Dan chapter pun ditutup dengan mereka berdua yang bersiap untuk bertempur. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pedang Ame no Murakumo. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini berdasarkan dari dialog penonton dewa disebutkan kalau mata Okita Shoji berubah menjadi merah. Bahkan melihat pemandangan tersebut sukses membuat salah satu dewa yang ada di sana merasa takut. Sementara menurut teman-teman Okita dari Shinsengumi, melihat Okita saat ini, mereka justru berpendapat kalau Okita langsung serius dari awal. Dan mereka juga dibuat bersemangat karena pertarungan ini adalah kali pertama mereka melihat Okita bertarung habis-habisan tanpa penyakitnya. Lalu selanjutnya, di samping orang-orang dari Shinsengumi tersebut, ada juga orang-orang dari barat yang tidak tahu dan mempertanyakan siapa sebenarnya Okita Shoji. Melihat perawakannya yang kecil, mereka pun dibuat ragu dengan gelar Okita sebagai pembunuh manusia terkuat. Akan tetapi, Isami Kondo yang mendengar omongan orang-orang itu hanya diam dan menyuruh Okita dalam benaknya untuk memperlihatkan pada orang-orang barat tersebut kenapa Okita sangat ditakuti di era Bakumatsu dahulu. Dan yap, berikutnya pertarungan ronde 10 pun benar-benar dimulai. Lampu menyorot pada kedua petarung seakan menandakan jarak jangkau serangan mereka berdua. Tapi terlepas dari itu, di sini serangan pertama sendiri dibuka oleh Okita Shoji yang langsung melesat ke hadapan Susanoo, dan tepat ketika lampu yang menyorot pada mereka bersentuhan, Okita langsung menghilang lalu tiba-tiba muncul di samping Susanoo dan menebasnya. Susanoo terkejut, namun dirinya masih bisa menghindari tebasan Okita. Berikutnya, tak berniat memberikan waktu untuk Susanoo bernafas. Tepat ketika Okita menyentuh tanah, Okita langsung menghilang lagi dan muncul di atas Susanoo lalu kembali menebasnya. Sayangnya di sini Susanoo lagi-lagi mampu menahannya. Namun kali ini Susanoo juga menggunakan pedangnya yang masih terbungkus oleh kain. Selanjutnya Susanoo pun memuji Okita kalau Okita lebih cepat dari dugaannya. Sampai-sampai Susanoo tak memiliki waktu untuk mencabut pedangnya. Hingga akhirnya tak berniat untuk terus menjadi samsak bagi Okita, Susanoo pun balik menyerang dan mencoba menendang Okita. Akan tetapi Okita berhasil menghindari tendangan tersebut dan bahkan menjadikan kaki Susanoo sebagai pijakannya untuk melompat dan kembali menyerangnya. Susanoo hampir kena tebas, namun dengan cepat Susanoo pun merendahkan kakinya sehingga masih sempat untuk menahan serangan Okita. Dan Susanoo pun berkata kalau sesuai ekspektasinya, Tenen Risshin-ryu merupakan yang terkuat kalau soal pertempuran jarak dekat. Buat yang belum tahu, Tenen Risshin-ryu sendiri merupakan seni bela diri yang sering dipakai oleh beberapa anggota inti Shinsengumi saja. Isami Kondo merupakan master keempat dari seni bela diri ini. Dan berhubung dirinya juga merupakan komandan Shinsengumi, Isami Kondo pun mengajari seni bela diri tersebut pada anggota-anggota Shinsengumi. Dan kebetulan di bawah pengajaran Isami, Okita Shoji pun berhasil menguasai semua teknik Tenen Risshin-ryu di usianya yang masih 18 tahun kala itu dan mendapatkan status Menkyo Kaiden, yaitu status tertinggi yang seharusnya hanya bisa dicapai ketika sudah memiliki pengalaman minimal 30 tahun. Ya, tapi terlepas dari itu, kembali ke pertarungan. Pada momen ini Susanoo pun melempar Okita ke atap rumah yang ada di sana. Okita hanya tersenyum psikopat sembari berkata kalau pertarungan ini sangat menyenangkan.
Dan tak lama kemudian, ia pun langsung melesat kembali, melompat dari satu atap ke atap lainnya mencoba untuk menggocek Susanoo. Hingga akhirnya ia pun meluncurkan tebasannya, akan tetapi Susanoo masih berhasil menghindari serangan Okita tersebut. Susanoo berniat menyerang balik, namun Okita langsung melesat memutari Susanoo dan kembali menyerangnya. Sayangnya Susanoo lagi-lagi masih berhasil menghindar, dan sembari tersenyum ia pun berkata kalau pertarungan ini memang benar-benar menyenangkan. Sebelum lanjut, POV berpindah sebentar menyorot pada para dewa Yunani. Di sana Ares berkata kalau kecepatan Okita benar-benar gila. Namun Hermes pun menambahkan bukan hanya soal kecepatan saja, setiap dari tebasan Okita juga memiliki kekuatan yang sama gilanya. Lalu berikutnya kita pun dijelaskan kalau alasan kenapa mata Okita berubah menjadi berwarna merah, hal itu terjadi ketika Okita mencapai titik fokus tertingginya. Dengan membuat jantung memompa darah 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah normal, hal tersebut mampu membangkitkan seluruh sel otot dalam tubuh sehingga membuat Okita mendapatkan kekuatan fisik manusia super. Akan tetapi tentu saja sebagai manusia biasa, kemampuan tersebut memiliki dampak negatifnya sendiri, karena dengan menggunakan teknik ini dapat mempersingkat umur hidup Okita. Mata merah yang membara tersebut adalah bukti kalau Okita Shoji sedang membakar nyawanya. Dan ya, terlepas dari itu, kembali ke pertarungan. Di sini setelah serangan sebelumnya gagal mengenai Susanoo, Okita pun langsung bersiap untuk menyerang kembali. Dengan insting membunuh yang sangat dahsyat, Okita langsung menebas Susanoo, namun sialnya lagi-lagi Susanoo masih berhasil menghindari serangan Okita tersebut. Akan tetapi, kali ini tak berhenti sampai di situ. Serangan tebasan tadi ternyata hanyalah serangan pengalih saja, karena pada momen ini Okita pun mengeluarkan teknik spesialnya, yaitu teknik rahasia Tennen Ryu, tusukan 3 tahap. Sesuai namanya, di sini Okita menusuk Susanoo di tempat yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Sialnya Susanoo masih mampu menahan tusukan Okita tersebut menggunakan pedangnya. Melihat hal itu, teman-teman Okita dari Shinsengumi pun dibuat tak percaya karena Susanoo mampu menahan serangan spesial Okita itu hanya dalam sekali coba saja. Sementara di sisi lain, Susanoo juga memuji Okita kalau serangannya tadi benar-benar gila. Sampai akhirnya ketika Okita mengeluarkan tusukan ketiga, terdengar sebuah bunyi dari sesuatu yang pecah, dan pada momen ini terlihat kalau pedang Susanoo yang masih terbungkus oleh kain itu pun retak. Mendengar suara tersebut, Ares pun langsung mengira kalau senjata suci Susanoo mungkin sudah hancur. Akan tetapi Hermes pun langsung menjawab tidak, karena yang hancur bukanlah senjatanya, melainkan hanya sarung pedangnya saja. Dan ya, pada momen ini kita pun akhirnya melihat senjata suci legendaris milik Susanoo, yaitu pedang Ame no Murakumo no Tsurugi. Di sini semua penonton dibuat tertegun dengan aura intens yang dipancarkan oleh pedang tersebut. Akan tetapi di saat yang sama ada seorang pelajar dari Jepang merasa aneh melihat pedang milik Susanoo itu. Karena menurutnya dilihat dari manapun senjata milik Susanoo itu adalah sebuah katana, berbeda dengan senjata Ame no Murakumo yang diwariskan secara turun-temurun dalam sejarah Jepang. Namun tak lama kemudian muncullah para penempa pedang legendaris dari Jepang, yaitu Houki Yasutsuna, Sanjo Funechika, dan Awataguchi Kunitsuna. Mereka semua memuji keindahan katana milik Susanoo tersebut. Bahkan bukan hanya para penempa pedang manusia saja, ada juga para dewa penempa seperti Dewi Kanayogo dari Jepang dan Hephaestus dari Yunani. Yang kemudian terungkap dari dialog mereka berdua kalau katana milik Susanoo tersebut adalah sebuah mahakarya hasil kolaborasi antara penempa manusia dan penempa dewa. Kanayogo adalah dewi yang melelehkan Ame no Murakumo original. Lalu keempat penempa lainnya bekerja sama mencurahkan seluruh kemampuan mereka sehingga menghasilkan senjata suci ultimate tertinggi bernama Onigiri Ame no Murakumo. Berikutnya kembali ke arena. Di sini Susanoo pun cukup menyesal karena dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan pedangnya tersebut dengan cara yang lebih megah.
Di sisi lain, dengan ramah, Okita pun memuji pedang tersebut. Sementara Susanoo juga meresponnya dengan menyenangkan sembari memamerkan pedangnya itu. Namun tak lama kemudian, situasi pun mulai kembali serius, di mana Susanoo berkata dengan nama baru pedangnya yaitu Onigiri Ame no Murakumo yang berarti pembunuh iblis. Menurut Susanoo, pedangnya ini adalah satu-satunya senjata yang layak untuk membunuh sang anak iblis Okita Shoji. Sementara itu, di lain sisi, Sasaki Kojiro dan Musashi yang juga sedang menonton pertarungan tersebut mengakui kalau katana milik Susanoo itu memang bukanlah senjata sembarangan. Bahkan Haris sampai berkata kalau dirinya tidak percaya sebuah senjata suci masih bisa diperkuat. Tapi terlepas dari itu, tak lama kemudian sang dewa pedang Susanoo pun dengan senjata terkuat Onigiri Ame no Murakumo memasang kuda-kudanya, yaitu Seigan. Merupakan salah satu kuda-kuda paling dasar dalam kendo. Pada momen ini, melihat kuda-kuda Susanoo tersebut, para orang-orang awam hanya berkomentar kalau kuda-kuda yang dipasang oleh sang dewa pedang itu terlihat sangat biasa sekali. Akan tetapi, para master pedang dari berbagai penjuru dunia dan aliran pedang justru berkata sebaliknya. Setiap master pedang memiliki terjemahan yang berbeda-beda terkait dengan kuda-kuda simpel milik Susanoo tersebut. Ada yang menyebutkan kalau Susanoo akan melakukan serangan gaya Prancis, Spanyol, bahkan hingga teknik berpedang medieval ala Inggris. Sampai akhirnya, tak lama kemudian, semua para master pedang itu pun dibuat terguncang setelah cukup lama melihat kuda-kuda yang sedang dilakukan oleh Susanoo. Dan orang pertama yang menyadari kejanggalan dari kuda-kuda Susanoo tersebut adalah Okita Shoji sendiri. Semua master pedang dibuat tak bisa berkata-kata. Bahkan Musashi dan Sasaki Kojiro pun mengakui kalau Susanoo benar-benar luar biasa. Akan tetapi, Haris yang juga ada di samping mereka masih tidak mengerti. Karena di matanya, Susanoo hanya sedang berdiri tegak seperti biasa. Lalu Sasaki pun menjawab, bagi mereka yang mengincar puncak dari ilmu pedang, pasti bisa melihatnya. Kalau kuda-kuda yang sedang dilakukan oleh Susanoo saat ini adalah segalanya. Sebuah kuda-kuda ilahi bernama Shinra Yao Yorozu. Layaknya seorang dewa yang bersemayam pada semua ciptaannya, semua kuda-kuda yang ada di dunia berpedang ada dalam kuda-kuda Shinra Yao Yorozu tersebut. Lalu Susanoo juga berkata kalau saat ini dirinya sedang memegang seluruh pedang yang ada di dunia. Yang artinya Susanoo memang bisa menggunakan semua gaya berpedang dan tidak terbatas pada jenis pedang apa yang sedang ia pakai. Karena seperti yang kalian tahu, setiap gaya berpedang, khususnya yang berasal dari negara lain, biasanya memiliki jenis pedang sendiri yang cocok dengan gaya berpedang tersebut. Dan ya, chapter pun ditutup dengan Susanoo yang menantang Okita Shoji untuk mengerahkan segalanya. Nah oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin pada chapter ini sudah ketahuan kalau kekuatan utama dari Okita Shoji adalah teknik iblisnya yang bisa memperkuat otot tubuh sehingga meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Lalu ada teknik berpedangnya yang juga tidak kalah berbahaya dan kelincahan tubuhnya yang kecil. Sementara itu untuk Susanoo, dengan tubuh yang sebesar itu kecepatannya tidak main-main. Terbukti dengan dirinya yang masih mampu beberapa kali menghindari serangan Okita. Dari segi kekuatan, kelihatannya kekuatan Susanoo juga jauh lebih mengerikan lagi daripada kecepatannya. Belum lagi Susanoo yang menguasai semua teknik berpedang. Bahkan ada potensi kalau Susanoo memiliki teknik berpedangnya sendiri yang jauh lebih berbahaya. Ditambah senjata suci Susanoo juga sudah diperkuat oleh para penempa legendaris manusia dan para penempa dewa. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, di atas kertas Mimin rasa Susanoo jauh lebih unggul daripada Okita. Tapi tentu saja kita tunggu saja di chapter-chapter yang akan datang bagaimana cara Okita akan melawan sang dewa pedang tersebut dengan efektif. Jujur di ronde 10 ini sih Mimin megang Susanoo. Kalau kalian sendiri bagaimana? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.